Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Zahra Yasmin Asya dengan NIM 418222239. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pembangunan sosial untuk menyelesaikan masalah komunikasi dalam masyarakat. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pembangunan sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi pembangunan sosial. Komunikasi pembangunan sosial merupakan bidang ilmu yang berfokus pada penggunaan komunikasi untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi berperan penting dalam menjembatani kesenjangan informasi dan partisipasi, serta membangun pemahaman dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan sosial bagaikan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses pembangunan sosial. Melalui komunikasi pembangunan sosial, terjalin dialog yang efektif, terbangun pemahaman bersama, dan tercipta solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan komunikasi tidak hanya terjadi dalam skala besar, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, ada miskomunikasi dalam keluarga. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur antar anggota keluarga dapat menimbulkan konflik dan masalah. Lalu yang kedua, ada ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Perbedaan budaya, bahasa, dan gaya komunikasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Lalu yang ketiga, ada kurangnya pemahaman informasi penting. Masyarakat seringkali kesulitan memahami informasi penting yang disampaikan oleh pemerintah, institusi, atau organisasi. Lalu yang selanjutnya ada disinformasi dan misinformasi. Penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan dapat menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Komunikasi pembangunan sosial dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi berbagai permasalahan komunikasi tersebut dengan cara yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi, mempelajari dan menerapkan teknik komunikasi yang efektif seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks, dapat meningkatkan keterampilan seseorang dalam komunikasi. Lalu yang kedua, ada membangun empati dan pemahaman. Berusaha memahami sudut pandang orang lain dan menghargai perbedaan dapat menimbulkan rasa empati yang tinggi bagi seseorang sehingga komunikasi yang terjadi akan efektif. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran interkultural. Memahami budaya dan adat istiadat yang berbeda untuk menghindari kesalahpahaman antar kelompok atau individu. Lalu yang selanjutnya ada memanfaatkan teknologi komunikasi. Menggunakan teknologi komunikasi seperti media sosial, email, dan aplikasi pesan instan untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan mudah. Lalu yang terakhir ada mencari solusi bersama. Berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi pembangunan sosial adalah alat yang penting untuk pembangunan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Dengan menerapkan komunikasi pembangunan sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan tangguh. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.